Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rozi Adifa, BP 1910921054. Di sini saya berasal dari kelas Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Teknik Sipil F, Universitas Andalas, akan mempresentasikan hasil survei ruas jalan. Di sini saya melakukan survei ruas jalan Dr. Muhammad Hatta, Kota Padang. Nama jalan itu Jalan Dr. Muhammad Hatta, Padang. Dengan tipe jalan 4 lajur 2 arah terbagi. Kemudian kelas jalan kelas 2. Dan panjang ruas jalan itu sebesar 6,9 km. Namun, panjang lokasi survei kami itu sebesar 850 meter. Status jalan itu jalan kota. Oke. Selanjutnya kondisi jalan. Kondisi perkerasan pada ruas jalan Dr. Muhammad Hatta itu terbagi menjadi 2. Ada perkerasan lentur dan juga ada perkerasan kaku. Nah, untuk jalan yang menggunakan perkerasan lentur itu merupakan jalan yang mengarah ke Universitas Andalas. Seperti itu. Dari bypass ke Universitas Andalas. Sedangkan jalan yang menggunakan perkerasan kaku itu mengarah ke bypass. Jalan dari Unan ataupun Pasar Baru ke bypass. Seperti itu. Nah, kondisi perkerasannya sebagai berikut. Nah, untuk perkerasan kaku sebetulnya itu tidak ada masalah dan dalam keadaan baik. Namun untuk perkerasan lentur ini terdapat beberapa keretakan seperti yang saya tandai. Ya. Ini ada keretakan. Nah, selanjutnya untuk pelengkap jalan. Pada ruas jalan ini terdapat rambu lalu lintas dan lampu jalan. Yang pertama. Seperti yang terlampir, ini ada rambu putar balik dan ada lampu lalu lintas ya. Selanjutnya ada juga kerep, ya kerep atau pembatas. Kemudian ada juga median jalan seperti itu. Untuk kapasitas jalan, kapasitas dasarnya ini kami ambil kapasitas jalan untuk 4 lajur. Itu setiap lajurnya sebesar 1.650 satuan mobil penumpang per jam. Kemudian kami kalikan 4 sehingga kami dapatkan 6.600 satuan mobil penumpang per jam. Dengan faktor penyesuaian lebar jalan sebesar 1,04 maksud saya, dan faktor penyesuaian arah itu tidak ada atau tidak kita gunakan karena tipe jalan kita itu terbagi 4 lajur 2 arah terbagi, sehingga faktor penyesuaian arahnya tidak kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk faktor hambatan samping itu sebesar 0,98 dan faktor penyesuaian ukuran kota itu sebesar 0,94. Nah, faktor penyesuaian ukuran kota ini kita tentukan berdasarkan dengan jumlah penduduk dari kota tersebut. Nah, untuk Kota Padang sendiri itu sebesar 0,94. Nah, setelah itu kita kalikan kapasitas dasar dengan faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, sehingga kami peroleh kapasitas jalan ruas jalan Dr. Muhammad Hatta sebesar 6.323,117 satuan mobil penumpang per jam. Itu. Kemudian untuk volume kendaraan, pada tabel 12 itu dijelaskan mengenai perhitungan volume kendaraan dalam satuan mobil penumpang. Nah, dalam lokasi survei yang kami lakukan, itu kami lakukan survei selama 1 jam. 1 jam ya. Pencatatan jumlah kendaraan selama 1 jam. Nah, di sini kami peroleh jumlah kendaraan sebagaimana terlampir dengan jenis kendaraan ada sepeda motor, mobil, dan juga truk, dan ekuivalensi mobil penumpang sebagaimana terlampir. Untuk kendaraan sepeda motor itu sebesar 0,25, 1 untuk mobil, dan 1,2 untuk truk. Sehingga kami kalikan ekuivalensi mobil penumpang dengan
jumlah kendaraan, dan kami dapatkan jumlah kendaraan dalam satuan mobil penumpang. Seperti itu. Nah, pada survei kali ini kami memperoleh jumlah kendaraan sebesar 611,95 satuan mobil penumpang. Nah, kemudian kita lihat pada tabel 13. Ini merupakan perincian jumlah kendaraan per 15 menit dalam unit ya. Bukan dalam satuan mobil penumpang per jam. Oke, bukan dalam satuan mobil penumpang maksud saya. Untuk 15 menit pertama dari 11.30 sampai 11.45 itu terdapat 329 kendaraan yang lewat. Kemudian 15 menit berikutnya terdapat 354, 15 menit berikutnya lagi 381, seterusnya ada 391 kendaraan yang lewat. Sehingga kita plotkan ke dalam grafik Excel. Nah, kita peroleh bentuk grafiknya seperti terlampir. Ya, variasi arus lalu lintas. Oke, selanjutnya untuk rasio volume dan kapasitas jalan. Nah, sebelumnya kita telah melakukan perhitungan mengenai rasio, maksud saya volume kendaraan ya, volume kendaraan pada jam survei. Nah, berikut ini kami akan membandingkan antara volume dalam setiap 15 menit dengan kapasitas jalan setiap 15 menit juga seperti itu. Nah, kemudian kami dapatkan sebagaimana terlampir dan kami plotkan ke dalam Excel, grafik Excel, sehingga dapat kita lihat pada grafik bahwasanya rentang antara kapasitas jalan dengan volume pada jam tersebut, pada jam survei kami, itu cukup jauh. Yang artinya pada jam tersebut hampir tidak terjadi kemacetan. Seperti itu. Hampir tidak ada kemungkinan kemacetan. Oke. Next, untuk permasalahan lalu lintas. Pada ruas jalan ini terdapat lokasi yang memiliki potensi kecelakaan. Seperti pada area putar balik, kemudian area persimpangan yang rentan tentunya terhadap intercept. Nah, penyebabnya antara lain yang pertama kelalaian pengemudi, kemudian penempatan rambu yang tidak baik, seperti yang terlampir. Nah, ini lokasi persimpangan ya. Kemudian maksud saya lokasi putar balik, kemudian untuk lokasi persimpangan. Nah, ini untuk lokasi persimpangan bisa kita lihat bahwasanya arah dari mobil yang ini, yang kursor saya tunjukkan, itu terhalang pandangannya oleh pohon ini. Pohon apa ini? Sehingga jika kecepatannya melebihi batas yang diizinkan, dikhawatirkan akan terjadi intercept di area sekitar sini. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, makanya kami masukkan area tersebut sebagai area dengan potensi kecelakaan. Kemudian penempatan rambu yang tidak baik. Nah, seperti yang terlampir, ini rambunya terlalu dekat dengan area putar balik. Kemudian posisi rambunya juga terhalang oleh pepohonan di sekitarnya. Nah, menurut kami posisi ini sangat tidak menguntungkan bagi pengemudi, karena jika pengemudi baru tahu sebelum beberapa meter menuju lokasi putar balik, maka ada kemungkinan pengereman mendadak, dan itu tentu tidak baik untuk lalu lintas dan bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan seperti itu. Nah, selain itu ada juga parkir sembarangan. Sebagaimana terlampir, kita lihat bahwasannya terdapat mobil yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan ataupun badan jalannya. Selanjutnya ada juga penggunaan bagian jalan selain peruntukannya. Ya, bisa kita lihat pada layar monitor bahwasannya ada tong sampah yang diletakkan pada badan jalan, dan tentunya ini
akan mengganggu lalu lintas pada jam sibuk seperti itu ya. Nah, selanjutnya saran untuk masyarakat agar lebih patuh dan taat lagi kepada peraturan lalu lintas yang berlaku seperti parkir sesuai dengan tempatnya. Dan kemudian untuk pemerintah, yang pertama untuk menangani kerusakan jalan, kemudian menambah perlengkapan, kemudian memperbaiki posisi rambu dan menindaklanjuti pelanggaran. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Sumbernya murni dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.